Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Pranatasya dari jurusan Teknologi Informasi Prodi D3 Teknik Informatika kelas 1B dengan NIM 256151038. Hari ini saya akan menjelaskan atau pemahaman saya tentang materi-materi yang telah saya baca dan saya tonton hari ini. Sebelumnya saya minta maaf karena cara saya rekaman seperti ini, karena nggak ada cahaya yang bisa memadani membuat tampak muka saya dengan jelas. Jadi saya memegangnya seperti ini, saya mohon maaf sebelumnya. Materi 1. Dasar-dasar pemrograman, komputer, dan pemrograman. Sebelumnya, apa sih itu komputer? Komputer merupakan mesin yang dapat menyimpan data, berinteraksi dengan hardware seperti monitor, speaker, dan lainnya. Dan juga komputer itu bisa mengeksekusi program, guys. Namun, komputer itu tidak bisa beroperasi dengan begitu saja, guys. Nah, komputer ini memiliki arsitektur komputer. Kalian tahu nggak sih? Ternyata arsitektur komputer yang dipakai sekarang itu dari tahun 1945 dari Van Honem. Nah, arsitektur komputer ini terdiri dari beberapa komponen seperti input device. Input device ini berfungsi untuk masuknya data, misalnya dari webcam. Itu adalah tempat datanya masuk. Lalu diproses lagi ke Central Processing Unit. Di sini ada terjadinya aritmatika dan logika matematika seperti and, or, not. Nah, selanjutnya di dalam Control Processing Unit ini ada yang namanya Control Unit. Nah, control unit ini berfungsinya untuk apa sih? Nah, control unit ini berfungsi untuk mengatur urutan instruksi pada program. Lalu selanjutnya, setelah control unit itu ada apa? Memory unit ini berfungsi sebagai penyimpan data ataupun program. Nah, setelah terjadinya processing ini, maka data ataupun program akan dikeluarkan di layar. Nah, sebelumnya kita udah tahu nih, apa itu komputer. Selanjutnya kita bakal cari tahu sebenarnya apa sih itu ilmu komputer. Nah, apa sih itu ilmu komputer? Nah, di ilmu komputer ini kita bisa mencari tahu bagaimana cara komputer melakukan komputasi dan bagaimana program-program bisa diproses di komputer tersebut. Nah, ternyata ilmu komputer itu bukan hanya cuman software ataupun hardware. Ternyata ada 3 cakupan yang berhubungan dengan ilmu komputer, yaitu mathematician, engineer, dan scientist. Selanjutnya, setelah kita memahami apa itu komputer dan ilmu komputer, selanjutnya kita akan mengulik ataupun memahami apa itu program. Kenapa program itu sangat berhubungan dengan ilmu komputer? Why? I don't know. Nah, makanya mari kita cari tahu. Apa itu program? Program merupakan suatu urutan instruksi yang dilakukan oleh komputer dalam pemecahan masalah. Seperti apa tuh? Contohnya tuh seperti suatu instruksi yang diberikan sebanyak 1 juta kali. Dan kalau misal dipikirin, manusia gak bakal bisa mengulangi hal tersebut sebanyak 1 juta kali, tapi komputer bisa. Nah, apa contoh di kehidupan sehari-hari kita?
yang paling familiar deh, yang paling kita gunain setiap hari. Itu ada WhatsApp, Spotify, dan Google Chrome. Apa itu programming? Programming itu adalah orang yang membuat program, guys. Lalu gimana tuh maksudnya? Gimana maksudnya tuh membuat program? Ya, kita memberikan instruksi kepada komputer. Lalu komputer apa yang dilakuin ketika kita memberikan instruksi seperti itu? Nah, komputer itu akan menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata ini. Jadi kita memberikan instruksi bla 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 dengan kode-kodean. Nah, komputer yang akan menjalankannya. Software development, kode, lalu ada programming. Apa sih hubungan antara ketiga hal tersebut? Nah, hubungannya gini guys, itu merupakan hasil dari aktivitas programming yang tadi saya jelaskan di situ. Materi 2, konsep, jenis, sintrak, dan platform bahasa pemrograman. Definisi programmer. Programmer itu sendiri adalah sebuah profesi yang menulis program perangkat lunak yang menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, C++, VB, dan yang lainnya juga. Nah, bahasa pemrograman itu sendiri merupakan kumpulan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan masalah di dunia nyata ini. Namun ternyata bahasa pemrograman itu bukan hanya sekedar bahasa pemrograman saja. Bahasa pemrograman memiliki 3 tingkatan. Ada tingkat rendah, tengah, dan tingkat tinggi. Nah, apa sih itu bahasa pemrograman tingkat rendah? Bahasa pemrograman tingkat rendah ini bahasanya ini lebih dekat dengan bahasa mesin ataupun bahasa perangkat keras komputer. Nah, selanjutnya ada bahasa pemrograman tingkat tengah ataupun tingkat menengah. Nah, bahasa ini merupakan penggabungan antara bahasa pemrograman tingkat rendah dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Terus, bahasa pemrograman tingkat tinggi merupakan bahasa pemrograman yang lebih mudah dipahami, dan juga bahasa pemrograman ini lebih fokus pada algoritma, logika pemrograman, serta solusi permasalahan. Sintak bahasa pemrograman merupakan aturan yang digunakan untuk menulis agar bisa dimengerti oleh bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu banyak guys, dari Ruby, Go, JavaScript, dan yang lainnya. Namun, kita butuh bahasa pemrograman yang cocok untuk pemula, mudah dimengerti, dan banyak yang makai, supaya banyak tutorial yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita untuk mengerti bahasa pemrograman tersebut. Salah satunya adalah Python. Nah, bahasa pemrograman Python ini banyak digunakan oleh orang-orang, banyak tutorial juga di YouTube, dan juga bahasa pemrograman ini mudah dimengerti oleh pemula-pemula seperti kita. Materi 3, pengoperasian komputer low level dan high level. Pengoperasian komputer high level dan low level. Pengoperasian komputer low level itu bahasanya lebih dekat dengan bahasa mesin atau perangkat keras komputer. Terus pengoperasian komputer high level itu bahasanya bisa lebih mudah dipahami oleh manusia seperti kita. Materi 4, sintak dan semantik. Oke, the last materi tentang sintaks dan semantik. Sintak merupakan gimana cara kita menulis
menulis kode, menulis keyword pada Python atau pada codingan kita ataupun pada program kita, pada bahasa pemrograman kita. Jika sintaknya salah, maka program yang mau kita yang kita tulis, yang kita buat, itu nggak bisa jalan, guys. Karena kalau misalnya sintaknya udah salah, ya berarti udah salah. Tapi jika sintaknya benar, itu terkait lagi kepada semantik. Nah, seperti ini, jika sintaknya benar, maka program yang kita buat ini, yang kita tulis, itu akan berjalan lancar dan programnya sesuai dengan ekspektasi kita. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata saya. Ini merupakan benar-benar dari pemahaman yang saya benar-benar pahami. Mohon maaf jika ada beberapa materi yang kurang bisa saya sampaikan dan kurang paham. Mohon bantuannya untuk dijelaskan ya, Pak. Terima kasih banyak. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.